Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Momo TV, hadir jalan-jalan. Kali ini saya akan ajak kalian jalan-jalan ke Gunung Penanggungan dan Gunung Bekel via Basecamp Jolotundo, yang kata orang adalah jalur spiritual. Dan kali ini saya menuju ke Gunung Bekel pakai jalur kuno, melewati Gua Buyung sama Candi Kursi, terus Candi Kendali Sodo. Gimana keseruannya? Kita simak terus yuk. Oke, kita start jam 05.57 tadi dari gerbang pendakian. Estimasi berapa jam kita lihat saja nanti ya. Kalau di peta sih 2 jam sudah sampai puncak Bekel. Kita coba apakah benar-benar 2 jam. Tidak bawa carrier, cuma bawa hydropack dari Monte ini. Yuk gas lanjut. Oke, sedikit tip ketika mulai start mendaki, langkah dimulai dari langkah kecil dan pelan ya, sebagai pemanasan. Kalau terburu-buru malah kram nanti. Dan ini saya mendaki sendirian, solo hiking ya. Seperti inilah keseruannya. Kalau capek semangatin sendiri ya. Kalau moto gak ada yang motoin, buat semangat. Sepi, gak ketemu pendaki. Oke, di depan itu ada persimpangan ya. Nah, persimpangan ini kalau lurus ke Penanggungan, kalau ke kiri ke Bekel via Candi Bayi, Candi Gua Kursi. Dan jaraknya sekitar berapa tadi? 13 menit dari base camp. Lumayan dekat ya. Kita ambil yang kiri kalau lewat jalur kuno. Oke, lanjut. Jalurnya masih sangat jelas, jadi nggak usah khawatir. Bulan kemarin saya kesini ya, tapi cuma sampai ke Bekel saja karena waktunya tidak memungkinkan. Dan kali ini saya nyoba dari Bekel langsung ke Penanggungan. Oke. 6.12 kita sampai di aliran Sungai Mati, tembusan dari Watu Talang. Saya tak dekankan. Wow, tuh tembusan Watu Talang itu. Ini kalau hujan jadi sungai ini. Jadi hati-hati ya kalau lewat sini pas musim hujan. Oke, lanjut. Untuk menunjuk jalur masih sangat jelas. Dan jalurnya sampai saat ini masih bersahabat lah di Dengkul. Masih menanjak tipis-tipis. Kalau bagi yang sering berolahraga. Kalau yang jarang olahraga ya lumayan kerasa di Dengkul tadi. Jadi sebelum mendaki saya sarankan untuk olahraga tipis-tipis ya, minimal jalan kaki gitu sambil bawa carrier, simulasi pendakian. Oke, kita bertemu persimpangan. Kalau yang ke sana dulu itu jalur lama. Nah, jalur barunya sini lurus. Jalurnya terlalu membabi buta ya, karena dibikinkan jalur melingkar ya. Ini dulu jalur 2, tembusnya ke Candi Kama 2, Candi Kendali, terus jalur via Balai Kambang. Oke, di depan ini ada persimpangan. Ya, persimpangan ya. Naik terus persimpangan ini.
Ini ada persimpangan ke arah sana dan ke arah sana. Kita ambil yang ke arah kanan. Kalau ke kiri kita ke jalur via Balikambang. Jalur Balikambang, Candi Kendali sama Candi Kama 2. Kalau sini kita ke Candi Gua Kursi, Gua Buyung, Kama 3. Nanti bertemu lagi jalurnya di bawahnya Candi Kendali Sodo. Kita ambil jalur yang ke kanan. Oke. Nanti jalurnya naik terus ke sana. Srit. Lumayan nih. Oh iya, lupa. Sampai sini jam 6.26, berarti 29 menit. Hampir setengah jam kita sampai di persimpangan kedua. Ini persimpangan kedua ya. Ambil jalur kanan, jangan lupa. Itu puncak Bekel, apa kok puncak Gunung Bekel ya kelihatan. Dan jalurnya ini kalau lurus ya saya manja kita dari ini kalau lurus itu jalurnya bawah itu serut bawah sana. Aduh mantap. Yuk kita lanjut, masih jam 06.30. Oh keren, Gunung Welirang kelihatan cuy, keren cuy. Dan itu Gunung Bekelnya masih jauh. Next time kita agendakan ke Welirang ya, insya Allah. Shoot. Ketiga ya ampun, pas jalurnya nanjak terus sejak apa persimpangan yang kedua tadi. Dan rata-rata tanjakannya 60 derajat. Lumayan menguras degul. Dengul-dengul kopong terkuras sih. Masih di atas tuh jalurnya. Dan dari bawah sana, wow, ini kemiringannya. Oke, semangat ya. Sekarang jam 6.37, 7 menit dari persimpangan tadi ya. 6.40 ya, siap bentar jamnya. 6.41 kita sampai di tanjakan batu-batu ini. Lumayan ya, kalau hujan licin ini. Alhamdulillah. Ini belum berhenti sama sekali loh saya. Tapi jalannya pelan, gak ngebut. Jalan santai pol. Berarti sudah berapa menit? 41, 43, 44 menit kita berjalan. Santai pol Ci. Gak berhenti. Ya berhenti untuk paling ngerekam video gitu bentar. 1 menitan. Oke lanjut. Oke. Depan ini lumayan bonus jalurnya. Nanjak juga gak seberapa berat. Sini ada batu berbentuk persegi ya. Ini batuan candi ya. Tapi yang harus ya. Kita dari sana tadi hampir berapa menit? 13 menit kita nanjak terus. Sudah agak lumayan lah jalurnya. Oke lanjut. Tepat di atas kita ketemu batu tadi. Ada persimpangan jalur. Ini adalah jalur yang lama. Jalurnya sungguh luar biasa. Melipir pinggiran tebing. Dulu ke sini terus lanjut ke situ. Kalau yang baru ke sini. Jadi kita ambil yang ada tulisan puncak itu. Nah, jangan yang ke sana ya, ke sana kembali turun nanti. Oke, lanjut. Oke. Depan itu tanjakan 70 derajat ya. Ini kalau lurus, kalau jalurnya ini lurus. Wah gila men. Seren. Wow. Persiapkan gigi satu ini ya. Semangat. Ini dahsyat sih tanjakannya. Ini kalau lurus ya. Ini jalurnya. Wah gila 70 derajat. Tapi alhamdulillah dikasih bantuan berupa pegangan dari akar gantung ya. Dibuatin oleh
Pihak base camp sangat membantu ya buat pegangan. Hihi. Kita masih lanjut ini jalurnya. Set. Oke. Lagi dan lagi tanjakan 70 derajat. Tapi enak sih dibuatin tangga. Jadi enggak begitu ekstrim, tapi menguras tenaga dengkul. Dibikinin tangga ini. Terima kasih pihak base camp. Oke, semangat yuk. Ini dibikinkan pegangan dari akar sama pihak base camp ya. Sangat membantu ketika kita mendaki di jalur yang 70 derajat ini, bos. Ini kalau lurus ya. Ini lurus, jret. Nah, ini jalurnya kita sana nanti ya. Nah, masih nanjak terus ini. Oke. Lanjut. 6:59. Berarti hampir kita sudah 60 menit dari base camp sampai di tanjakan yang ada pohon. Pohon apa gitu? Pohon besar ini. Tapi enak sekarang jalur sudah dibikinin pegangan dari akar ini. Sangat membantu sekali. Terima kasih base camp. Sangat memberi fasilitas yang mempermudah para mendaki. Ini kalau pandangan mata saya lurus ya. Dan ini jalurnya wow. 70 derajat. Jadi siapkan dengkul-dengkul kopong kalian yang suka. Ihi. Nah, lanjut yuk. Ini pakai sepatu baru dari Unert. Seri Trax lumayan ini. Sangat enak dipakai dan gripnya cocok buat lagi gunung. Oh, ada situs ternyata. Kita sampai di situs pertama jam 07.04. 1 jam lebih 11 menit kita sampai di situs pertama. Nggak ada namanya ya. Lanjut aja deh, masih belum capek nih. Kita nanti istirahat di gua kursi aja. Oke, lanjut. Angin hutan. Depan kayak gua kursi deh. Kayak lo ya. Belum sih. Masih tanjakan. Lanjut. Selepas tanjakan yang berdebes tadi, tanjakan terakhir yang super ekstrim itu terakhir di bawahnya situs pertama tadi. Selepas situs pertama tadi, jalurnya ya lumayan nanjak, masih bisa ditolerir lah tanpa bantuan tali dari akar. Bahkan yang tadi habis percabangan yang kedua tadi yang di bawah itu sampai di bawah situs pertama nanjak dian 70 derajat sampai harus dikasih pegangan dari akar ya. Aduh. Ini masih manusiawi nanjaknya. Nanjaknya masih manusiawi, seret gitu tok. Oke, kita lanjut yuk. Puncak pegel loh. Masih jauh ya. Masih jauh. Sabar, semangat. Alhamdulillah jam 7.18 kita sampai di Candi Kursi. Berapa jam berarti? Yes, hitungan dewe serak. Malas ngitung aku. Ini Candi Kursi. Ya, berbentuk seperti gua ya. Ini ada angka tahun. Angka tahun ini berapa ya ini ya? Ada angka tahun Saka di sini. Kemudian di dalamnya ada semacam mumpak, terus ada tempat meletakkan hiu. Nah, di ujung sana itu ada
struktur yang mirip sebuah kursi ya. Batu yang dilubangi, ada ceruknya. Tulisannya, keterangannya relief Nogorojo Nogogini. Nogorojo Nogogini ini ada di cerita Angling Darmo. Nah ini tak zoom dulu ya. Nah ini Nogorojonya, ini Nogogini. Jadi ini dua naga ini adalah Raja Naga dan Ratu Naga. Dua tokoh ini ada di cerita Angling Darmo ya, kalau nggak salah ya. Di cerita Angling Darmo. Tempatnya lumayan ya, nggak luas-luas amat sih. Nggak bisa buat mendirikan tenda ini di sini. Sempit. Oke, kita lanjut saja ya. Nanti istirahat di Gua Buyung aja. Ke teman-teman pendaki tapi turun. Oh, jarah kayak. Oh, bapak-bapak. Pak. Oke. Saking pundi, Pak? Oh, Jalatunda. Ini pertapan Kendali Sodo. Oh, Kendali Sodo. Nggih. Kula nggih badhe mriko. Oh, tasnya enten encang. Oh, nggih. Di atasnya Candi Bayi sedikit. Candi Kursi. Ini ada sebuah persimpangan yang lumayan membingungkan. Kalau lurus ini jalannya buntu ya. Yang ke arah pohon besar itu buntu. Jalannya belok ke kiri itu, kelihatan jalannya tuh. Di atas itu Candi Gua Buyung. Jangan sampai keliru lurus ya. Ada tanda X gitu. Kita belok belok kiri, jangan lurus, oke? Di depan situ Gua Buyung kayak. Ini view dari Ngoro ya kayak. Desa Ngoro ini. Ngoro ini. Ya Ngoro ya. Nah, ini jalurnya lumayan lah, nggak separah yang tadi yang ada pegangan dari akarnya tuh, puara tadi di tanjakannya 80 derajat. Ini ya selat gini terus landai, nanjak lagi landai gitu. Sudah lumayan enak ini jalurnya. Yuk kita lanjutkan yuk. Oke, kita sampai di Gua Buyung. Alhamdulillah. Jam berapa sampai Gua Buyung? 07.31. Ya, 1,5 jam lah sampai Gua Buyung. Targetnya 2,5 jam sampai Kendali Sodo ya kita. Ini Gua Buyung. Jadi situsnya berbentuk berupa gua ini. Dalamnya ada apa ya? Oh, ini tadi orang-orang ritual ini di dalam. Coba kita lihat, nggak kelihatan deh. Itu ada hiu yang barusan dibakar. Harum baunya. Dan juga nggak begitu luas buat mendirikan tenda. Ini ada berupa angka tahun Saka ya. Angka tahun, terus di bawahnya ada cerukan. Mungkin dulu tempatnya Arca ini ya. Ini ada altarnya. Terus di atas itu apa ngarani? Ada sebuah inskripsi Jawa kuno yang saya nggak tahu ya apa ya artinya. Saya bentar ya, tak zoom 3 kali. Oke, 3 kali. Oke, fokus. Nah, ini ada inskripsi ya, nanti saya kasih keterangan di bawahnya, nanti saya nyontek di Google ya artinya ini tulisannya apa ini, karena saya bukan seorang epigrafer ya, hanya seorang wisatawan yang suka mendaki gunung.
Ini ada di foto Gua Buyung zaman Belanda, ada arsipnya di Leiden ini, di KIRTV. Nah, nanti kita kalau ke Kendali Sodo, jalan masuknya dari sana terus naik ke atas. Lanjut aja ya, enak ya. Lanjut ya wis. Kota Ngoro. Depan ada situs nih. Sepertinya ini Candi Kamatiga ya. Enggak salah ya. Situ sih. Ya Candi Kamatiga. Ada hiu baru dibakar. Candi Kamatiga ini berbentuk pepundhen, sudah tidak utuh. Ada hiasan berupa nisan antopik apa ya? Mirip-mirip candi yang ada di Arjuna via Purwosari itu. Candi apa lupa aku namanya. Candi apa sih? Pokok itulah. Candi yang mirip banget yang ada di Arjuna via Purwosari ini. Berupa pepundhen. Ya, sampai sini jam 7.41. Candi Kamatiga. Candi Kamatiga itu merupakan singkatan dari komunitas anak mahasiswa arkeologi. Jadi ketika menemukan candi ini dulu ya dinamai Candi Kama nomor 3 karena ditemukan nomor 3 gitu. Tapi nggak tahu sih, saya ngarang. Tapi kalau Kama itu beneran komunitas anak mahasiswa arkeologi. Kalau cerita penemuannya saya nggak tahu ya. Oke, kita lanjut aja yuk. Sudah dekat kok jalur sini, naik terus Kendali Sodo. Ini pengen jalurnya. Ini jalur yang dari percobaan kedua tadi yang kita ambil kanan. Ini yang lurus tadi nanti melipir jauh ke sana lewat Candi Kama 2 sama Candi Kendali. Menaik ke sini, ketemunya di sini. Nah, kita nanti ke sana nanjak ke Candi Kendali Sodo. Jadi aslinya jalurnya sama sih, ketemu cuma lebih melipir jauh. Nanti ketemu di persimpangan lagi sama jalur balik Kambang. Jadi di sana nanti ketemu percabangan lagi sama jalur balik Kambang, naik Candi Kama 2 terus Candi Kendali. Terus naik ke sini, lebih melipir di jalurnya. Ya, sampai persimpangan sini jamnya mati 7.46. Dekat sama Candi Kamatiga. Kita lanjut yuk. Keren. Jalur hai, jalur deh. Puncaknya dah. Puncaknya. Mana? Amazing. Oke, kita lanjutkan. Ketemu tanjakan Sedada. Masih di atas sana jalur deh. Sampai tak suara korek. Oke, kita lanjut yuk. Lipas tanjakan. Oh, Kendali Sodo. Alhamdulillah. Assalamualaikum. TikTok ya mbak. 2 jam nyampe sini dari base camp. Oke. Wah, nginep. Ini sampean nombengi. Sip, mantap. Amit ge? Wah, komplit pokoknya wes. Kopi. Ini Candi Kendali Sodo. Wah,
masterpiece-nya Gunung Penanggungan ini. Satu-satunya candi yang reliefnya lumayan utuh dan bangunannya lumayan utuh. Ini bangunan induk berumah candi, berundak-undak. Di sampingnya ada semacam gua pertapan ya. Ini ada, situ ada bekas relief. Kalau dari foto Belanda ada bekas reliefnya. Dua ini ada bekas relief. Ini juga ada bekas reliefnya. Ini ada gapura bentar. Dalamnya tempat orang-orang bertapa, itu ada hiu dibakar itu. Nah, itu ada hiu dibakar itu. Mas-masnya nginep di sini semalam. Itu di atas ada alarnya. Oke, fokus. Oke, itu altar utama. Ini sampingnya ada altar perwara 2. Seret. Wah, istimewa candi nih. Istirahat dulu yuk. Kita istirahat di sini setengah jam ya. Sarapan roti peng-peng, susu kedelai, aqua, pengganjal. Teman-teman dari Sidoarjo ini ritual. Kita istirahat dulu. Gak mandek blas. Oke, kita lanjut jalan di 084445. Target ya nanti jam 9:15 lah sampai di Puncak Bekel. Banyak kera. Loncat. Gila, jalur ekstrim banget coy. Ini kalau lurus ya. Lurus ini. Ini jalur bawah ini. Wah, 90 derajat. Masih naik ke atas sana. Gila men. Jangan bawa carrier ke sini ya. Very dangerous. Jalurnya nih 90 derajat asli. Keren. Ngeri men. Langsung di atas sana jalurnya. Tanjakannya sedada-dada. Sorry gak bisa ngerekam ya. Terlalu ekstrim jalurnya. Jadi Kendali Sodo, tanjakan ekstrimnya sekitar 20 menit. Itu sangat-sangat ekstrim kapan? 90 derajat. Jadi ini gak kepake ya, apa ini? Ini gak kepake karena kedua tangan buat pegangan ke batu-batu. 4 WD soalnya jalurnya, sumpah. Harus penuh kehati-hatian. Naik hati-hati, turun 2 kali lebih hati-hati. Kita hampir sampai puncak. Itu puncak alhamdulillah. Puncak. Sebelum puncak kita disuguhi pemandangan. View Penanggungan. Oke, jam berapa sekarang? 9:04. Ya, 20 menit dari Kendali Sodo kita sampai Puncak Bekel. Dari base camp 3 jam. Kepotong istirahat setengah jam. Jadi 2,5 jam. Mohon Bekel.